Hello ladies and moron, welcome aboard to our channel Pirate Engine Podcast, channel di mana kita akan membahas manga, movie, manhwa, apapun itu. yang rekomend untuk kalian baca dan juga untuk kalian tonton. Di sini gue Iksan aka Jin dan partner gue tanpa efek. Ya berapa episode kan efek gitu. Sama. Tawa yang akan menghibur kalian di libur minggu semu ini. Iya. Gua nggak tahu ada libur apa nggak sih? Gak ada. Long weekend bulan ini. Oktober gak ada, Pak. Gak ada. Gibet ya. Gak ada. Rajin-rajin memperkaya bos kalian lagi. Semangat memperkaya bos kalian lagi. Ingat stempel mesti panam, Pak. Stempel budak korporat. Dan di episode 18. Wah, kemarin 17 plus, sekarang 18 plus. Waduh, dewasa. Apa? Lu mau bahas apa? Sekarang gue kasih kesempatan ke lu mau bahas apa? Ini Conan sih. Anjir, Conan dong, gila. Conan apa yang mau dibahas? Banyak, Pak. Apa yang mau Kami dibahas? berhubung Banyak banget mayatnya yang gak ada di jadwal kita, Conan. Aduh. Beruntung sekali, ya kan? Apa yang mau dibahas di Jadi Conan? kita bahas gitu. manga sejarah aja. Manga sejarah. Oh. Iya, tuh. Manga sejarah. Kalau kemarin kita sempat bahas Kingdom, ya kan? Kingdom. Terus story lagi. Terus story. Ini juga sama. Betul. Betul sih, tapi gua agak ragu juga ini sama apa enggak. Jadi gini kayak sama tapi ambil dari sisi pandang cerita Monogatari. Jadi Monogatari itu kayak kumpulan kisah-kisah ya kan. Oh, paham. Jadi ya ini bisa jadi bener atau enggak tergantung kita percaya mana gitu kan. Itu kita bahas lama sih nih. Enggak pernah ada anime. Emang ada anime? Enggak ada. Anjir itu kalau bikin anime bagus. Lama banget SD udah keluar nih malah. Iya. Sanao Yoshitsune. Itu benar-benar gue yang kenalin Sanao Yoshitsune dulu kan? Iya. Jadi harusnya lu bahas nih. Lu apaan sih gue kasih komiknya banget. Satu set tuh. Langsung satu set. Dari tempat rental. Dulu masih ada rental komik gitu. Langsung jam kuliah kasih ke gue kan. Kuliah. Nih gue bawa deh. Jetrek. Langsung apalagi dosennya enak ya. Dosennya enak. Yang penting jangan berisik ya kan. Yang penting jangan berisik lulus ya baca komik. Anjir. Itu kalau kita ngebahas Sanao Yoshitsune ya. Sanao no Yoshitsune. Itu gua enggak tahu harus mulai dari mana, tapi itu manga epic untuk sejarah. Nama aslinya kan Minamoto no Yoshitsune. Minamoto no Yoshitsune. Iya, Sanao tuh kayak nama julukan ya kan. 1000 matahari kan. Sanao itu dia dapat dari di kuil. Iya. Kuil julukannya Sana. Sanao. Jadi kalau belum mengerti ini ceritanya tentang lapar Pak. Apa? Kena mental. Panas. Dari minggu lalu kena mental ya. Dragon Ball Evolution. Oke, jadi ini kalau belum tahu Yoshitsune ini ceritanya tentang sejarah asli Jepang. Sejarah asli Jepang dari awal mula dia perang ya. Dari perang kecil. Saudara ya. Makanya manganya dia benar-benar dari kecil. Umur ini bagus. 6 tahun ya. Iya. 6 tahun. Buat yang kalau pingin baca kan komiknya aslinya udah susah nih. Dia dua seri, Sanao Yoshitsune sama Sanao Yoshitsune Genpei War. Ya. Nah, yang untuk yang Sanao Yoshitsune buat yang kesusahan baca nih, pingin misalnya habis setelah ini tertarik baca, itu bisa baca di tempat online bisa. Ya. Lu bisa cari ilegal ya kan, iya. Karena yang legalnya udah susah. Paling lu cari di Gramet enggak ada. Gue nyari. Ada, lu cari. Genpei War. Lu carinya di buku bekas. Kuitang. Blok M. Emang Blok M ada? Masih ada. Gue kemarin sempat beli. Enggak, dia maksudnya manga-manga lama. Ada. Ceban 3. Blok M lah sekarang. Macet, Pak. Nah, udahlah. Oke, terus kalau yang Genpei War-nya sayang sekali translatornya nggak mau lanjutin. Jadi nggak pernah ada animation-nya. Jadi ada? Nggak ada Pak. Ada? Nggak ada. Lu search di Google, cari Sanao no Yoshitsune Genpei War, sub Indo, nanti lu download. Nanti itu lu buka pada udah mati. Handphone gua ada. Oh ya udah kasih gua. Gimana? Handphone gua ada. Kagak kasih tahu Pak. Gua Genpei War kesusahan ini. Gua sampai Sanao Yoshitsune doang. Oke lah. Kita bahas ini nanti lu download ya kan. Terus nanti dia dibentuk WinRAR atau sih. Tapi lu nggak bisa ekstrak.
lu harus baca dengan aplikasi yang namanya Komik Pro apa gitu. Oh, Nanti lu ada install, tuh nanti Komik Pro. lu tinggal slide. Kirim Pak. Kirim Pak. Ada komik mouse ya? Komplit. Komik mouse ya? Mouse. Masih aja nyari ya kayak gitu. Gue penasaran dulu. Nah, kalau misalkan Gansano Yoshitsune ya, yang gue tertarik. Ceritanya dulu. Dari awal ya, kalau dari awal jadi perebutan perang saudara ya kalau salah. Jadi itu bukan perebutan kekuasaan antara Genji sama Heike. Genji Yoshitsune gimana ya? Genji. Yoshitsune Genji. Awalnya kan dia cuma pengemis. Ya. Di cerita itu dia tuh pengemis. Kalau sejarah aslinya enggak kan? Nah, karena ini antara bener apa enggak itu? Karena ini kan cerita namanya juga dari gulungan Monogatari ya kan, banyak kumpulan cerita. Jadi bisa jadi karangan dibikinlah ini dia awalnya adalah pengemis. Tapi yang namanya Yoshitsune asli ada. Ini orang yang mirip doang. Yota dan Ushiwaka. Iya. Nama aslinya kan dia Ushiwaka. Iya. Nah, kita kesampingan aja lah kalau soal sejarah, entah dia itu benar apa enggak ya, karena itu kita nggak ada yang tahu. Sejarah kan ditulis pemenang ya. Yang kita bahas ini adalah manganya. Dan kalau misalkan di awal ya kita kalau manganya gitu, jadi ada dua bocah yang umur wajah semuanya persis sama. Nah itu namanya salah satu Ushiwaka Maru, sama satu lagi itu Hyota ini pengemis. Hyota ini pengemis. Jadi dia Ushiwaka Maru ini yang bangsawannya. Dari bangsawan Genji. Tapi umur dia cuma sampai 16 tahun. Karena penyakit. Nah, jadi penyakit apa dia itu pengen diganti perannya Ushiwaka Maru ini sama si Hyota ini untuk membalaskan dendam Heike. Genji ke Heike. Sama Tomomori. Itu yang paling terkuasa, paling awal. Botak-botak gitu. Botak-botak. Abul lah. Nah, di situ diperlihatkan di manganya itu tentang kepiawaian Hyota dan Ushiwaka awal-awal. Iya. Mereka menggunakan strategi gimana cara melindungi diri dari kejaran musuhnya. Terus berkuda. Terus ini kenapa tertarik? Bagus, realistis. Iya, ini realistis dan nggak ada unsur kayak jurus-jurusan, nggak. Iya, nggak ada gitu. Benar-benar pure effort usaha gitu. Tenaga dalam itu nggak ada. Ya, terus terbang nggak ada. Setan pun juga nggak ada. Ini benar-benar pure. Bahkan setan pun dimanfaatkan sama mereka gitu. Iya, buat taktik ya kan. Terus jadi ini benar-benar strategi dan otak makin. Dan ini menyenangkan. Untuk kita baca itu menyenangkan sekali. Coba baca dah. Semua chapter itu menarik sekali. Nggak ada celah. Dan manga itu pun volumenya sedikit tapi padat loh. Padat, gila itu. Kebahas semua. Gua salut banget sama pengarangnya itu. Kalau nggak salah Sanao Yoshitsune itu sampai 20-an dah. Iya, 20-an. Nggak nyampe 30. Nggak nyampe. Genpei War juga sampai 29 apa? Iya, dikit. Pokoknya dikit. Benar-benar dikit dan wah ya Allah itu benar-benar manga sedikit. Tapi padat ya. Padat cerita dan semuanya dapet di situ. Nggak kayak Kingdom. Wah, Kingdom udah 800 chapter. Belum ada yang tumbang. Ini Sanao Yoshitsune dari umur 6 tahun sampai perang selesai. Kelihatan ya. Coba berapa volume bukunya? Iya, betul. Nggak nyampe totalnya nggak nyampe 40 buku. 20, 30, nggak nyampe 70, nggak nyampe 60. Lah. Dari dua. Tapi udah tamat gitu loh. Lu geser dikit. Dua-duanya tamat gitu loh. Apa? Udah tamat ceritanya. Dua-duanya memang udah tamat. Dan yang gua epic momennya itu pas nggak tahu lu udah baca apa atau lu inget pas. Kalau lu bahas yang Genpei War, gua ada karena nggak ada scan lessonnya nih. Dan terakhir lu pinjemin. Kan gua udah pinjemin lu kan? Pas kuliah, Pak. Terus lu minta gue bahas lagi nih, ya kan? Berapa tahun memori gue emang ingat semua tuh chapter. Masa lu lupa ya? Gue cuma inget pas pada mati semua tuh. Lu inget gak pas Yoshitsune ketemu Tomomori? Kagak. Nah, itu momennya. Yang cerita pakainya nih. Jadi kita flashback dulu ya. Jadi pas sebelum Genpei War ya Sanao Yoshitsune itu. Jadi Ushiwaka yang pas lagi berperan jadi Hyota, pengemis, dia tiba-tiba disuruh berlaga akrobat di depan Tomomori. Gitu. Nah, si Rin itu tidak sengaja memanggil Ushi. Ya, kaget tuh Tomomori kan.
Coba cek gitu. Dia ada nggak? Ada nggak dia? Kuil. Ternyata ada. Ada Pokoknya itu gue skip. Biar nggak spoiler karena momen cerita itu seru. Kalau kita spoiler lu nggak dapat keseruannya gitu. Iya, harus baca sih ini. Kita saranin, kita nggak akan bahas banyak. Lu ini baca deh karena gue akan spoiler nanti, ada beberapa yang gue spoiler yang bikin menarik itu nanti. Tapi itu di Genpei War-nya. Tapi kalau Sanao yang Yoshitsune ini gue nggak mau buka karena ini dari sinilah ini semuanya. original karena dari sini lu harus baca. Kalau lu langsung Genpei War ya. Dan itu seni berperangnya itu juga dijelaskan dari seni berperang apa. Pengarangnya emang bagus sih. Iya, abis ini kan dia bikin yang Sanzoku tuh. Iya, Sanzoku. King of Bandit, sayang banget itu juga. Scan lesson-nya cuma sampai 3 chapter doang. Lu nggak pinter sih nyarinya. Gimana sih? Oke, langsung saja kita balas lagi tadi ke Sanao Yoshitsune. Dia pengen nyari Genpei War. Iya, nanti gue kirimin dulu. Gue kirimin dulu semua lengkap, tenang aja, udah. Terus tadi gimana? Oh ya, kan udah ketemu Tuan Ushi, dicek kan. Nah, akhirnya kabar kita ngomong kalau skip ke Genpei War. Dia udah dapet info Tomomori tumbang. Oh, sakit ya? Sakit, ya kan. Tapi hidup lagi kan? Dia hidup lagi pas ketahu ternyata Yoshitsune masih hidup ya kan? Yoshitsune masuk ke ibu kota. Iya. Kaget hidup dia langsung kan. Nah, terus yang serunya ini Yoshitsune itu pengen ketemu dia. Oh, pengen ngecek ya? Masih hidup atau mati? Iya, pengen ngecek. Terus dia pengen tahu lah kesukaannya apa, atau memulai katanya kue dango. Nah, dia jual kue dango tuh menyerah apa? Pura-pura jadi pelayan. Jadi dango ya kan. Nah, Tomomori duduk pinggir sungai, duduk tegak gitu kan. Apa itu? Tuan sepertinya pesan Tuan Dango ya kan. Pas Yoshitsune jalan, Tomomori ngeliat kan. Tolong ambilkan mantel, selimut. Dia ngomong ke istrinya kan, gue disiapin pedang ya. Tapi dia di belakang ya, Yoshitsune di belakang ya. Sudah lama tak bertemu si Waka. Jadi itu bener-bener gila. Terus katanya, dengar kau sakit. Oh, dibalas ya. Jadi nggak usah sembunyi lagi kan. Terus bertatap muka lah mereka kan. Di situ Yota kaget. Dia itu pernah dia sering melihat muka orang yang mau mati. Oh. Nah, dia bilang, wah ini mau mati. Gitu. Di situ mulai iba dia keluar. Biasa lah ya. Biasa lah dari masih musuh jadi teman. Masih punya rasa iba ya. Itu gue nggak suka tuh dari komik. Tapi itu bagus gak? Karena apa? Karena dia masih ada sifat diri dia dulu, diri dia yang dulu loh, yang pengemis itu gitu. Nah, akhirnya ketemulah dia, katanya disuruh dia bertemu sama Tomomori di penginapan apalah gitu kan. Masuk, dari percakapan mereka, Tomomori itu tahu sebenarnya Yoshitsune itu bukan Ushiwaka. Oh, udah tahu ya. Udah tahu dia. Jadi dia bilang ini. Pertama dia bilang ini, iya. Dari mana kau tahu aku mau mati? Dia bilang gitu. Aku lihat dari mukamu. Kau itu mau mati, gitu kan. Kau ini udah pasti mau mati, gitu. Kalau kau dulu aku pernah ketemu orang pengemis, ya kan. Dia memanggil namanya Tuan Ushi. Kalau kau hidup di seperti mereka, kau akan tahu muka orang mau mati. Dia bilang, ya kan. Oh, saya pernah lihat kok di kuil gede-gede dia berkilah lah gitu. Terus dia bilang di kuil itu isinya orang sudah mati, bukan orang mau mati minta doain gitu. Orang udah mati minta didoain. Gila Tomomori berkilahnya. Akhirnya Tomomori bilang jangan lupakan rakyat. Oh, ngasih saran. Dia tuh bikin negara itu Kamakura. Kamakura tuh si Noritomo. Yoritomo kan? Kakaknya kan Yoritomo. Yang akhirnya berkhianat. Nama kota yang dibikin Kamakura ya? Kamakura yang gede. Yang dibikin si Tomomori. Kamakura itu yang dibikin sama si Yoritomo. Aduh, gue lupa dah. Coba cek lagi nanti dah. Panjang soalnya. Ya, itu benar-benar. Jadi dia udah bikin pelabuhan itu tempat transaksi antara negara Cina sama Jepang. Ya, itu Cina Jepang tuh. Nah, itu dibikin sama si Tomomori agar untuk rakyatnya. Jadi dibikin untuk rakyatnya. Sedangkan dia nggak mau untuk rakyat ya kan? Untuk rakyatnya. Ya. Gue nggak ngomongin yang lain loh ya. Gue kan tepuk tangan doang. Biarpun dalam hati gue. Jadi dia itu pengen negara Jepang itu negara Jepang. Rakyat ya. Itu kuat, rakyatnya juga makmur gitu. Rakyatnya juga tidak ini yang sedang dicontoh oleh yang tidak tahu sedang dicontoh oleh negara Jepang sendiri sekarang. Sedang dicontoh oleh negara Jepang sendiri.
mungkin ya gitu. Nah, mulai pergantian kekuasaan. Nah, Jepang ini emang lagi resesian. bukan. Nah, akhirnya di situ udah mulai perang. Heike kalah. Genji menang. Di situ Seperti mulai biasalah. keterkuaklah identitas asli Yoshitsune. Dia bilang, oh ternyata dia bohongan, dia penipu, gini. Di apa namanya? Sebenarnya kalau tapi gue gak ngerti juga gitu loh. Kalau di dia darah aslinya bukan karena itu. Jadi, karena Yoshitsune sendiri punya lebih disukain daripada Yoritomo. Iya benar, itu memang benar. Cuman karena itu jadi biasa lah, namanya juga lu berpolitik dalam istana, pasti kan ada dalam istana ya kan. Karena dia tidak mau ke popularitas, elektabilitas dia itu. Nanti malah bikin dia jadi kehilangan wajah gitu kan. Sama kayak adalah pemilihan gubernur ini yang nomor 2 tuh di Jepang kan. Jepang kan Pak. Di Jepang. Jadi kan? Ada seseorang yang mengingatkan tuh. Nah, juga ambil contoh sekarangnya aja deh, Di Jepang, pemilihan gubernur ya kan. 1, 2, 3, yang nomor 2 ini nggak pernah kelihatan. Hilang gitu. Tapi yang dipamerkan tuh nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 ini nggak hilang, padahal orang jujur. Hilang. Di Jepang. Emang kabarnya begitu sih. Di Jepang memang gitu, karena kan udah diperingatkan saat gua menjabat lu nggak akan cepat. Itu emang di Jepang begitu, bahaya banget. Oke, tapi kalau gue bilang ya sana bakso Pak. Amun Pak. Hilang lagi nih gue yang hilang kan, gue yang mulai gitu. Oke, kalau kita ngomongin sana Yoshitsune, manganya emang the best. Gue jujur. Nah, jadi aslinya begitu. Jadi karena dia iri, dikejar, dibunuh lah. Karena popularitas. Iya, dan ada yang bisikin lu nanti takutnya dia akan melakukan pemberontakan. Selalu begitu, jadi karena lu takut dia akan melakukan pemberontakan, padahal yang itu mah nggak punya pikiran gitu. Iya. Berarti dari Yoritomo ntar lompat ke Tokugawa. Iya, Tokugawa. Iya, Tokugawa. Samurai di Perkyo dong. Baskio juga seru ya. Baskio, tapi tanggung juga sih, gue gak tertarik endingnya sih. Endingnya kayak udahlah. Tapi ceritanya bagus Samurai di Perkyo. Nah, nanti kita bahas mungkin kapan Samurai di Perkyo. Nah, kalau gue nggak tahu ya kalau ada animenya ya, Sanao Yoshitsune ini ada animenya apa enggak? Nggak ada. Emang ada ya? Nggak ada. Manga lama loh ini. Iya, kita manga lama bagus, underrated. Bahkan Kingdom pun kok ada itu. Kingdom udah termasuk bagus. Dan nggak terlalu underrated. Apa karena simple ya? Apa karena sedikit ya? Jadi Assassin Classroom. Kuroko apa? Yang gurunya alien itu. Iya itu. Iya itu aja cuman dikit, 20 chapter bukunya ada animenya. 20 volume. Ya, itu kan karena dia cuma seperti yang bisa dibilang lahir di saat yang salah. Manga itu lahir diterbit di tahun yang salah. Gua harap sama dengan ada video ini bisa siapa tahu tercipta Sanao Yoshitsune harusnya bikin anime gitu loh. Wah, dibikin lah. Bisa. Siapa tahu, kita berharap. Gue anggap rating untuk manga ini ya, karena ini tidak ada animenya. Ini manga termasuk kategori terbaik yang gue baca dari volume terbaik. Lo mesti baca Vagabond dulu sih. Vagabond cuma. Untuk Sanao Yoshitsune dulu aja. Ini bintang 4, bintang 5. Untuk Genpei War-nya juga gue agak turunin dikit 49. Kenapa? Karena bukan mati, ada beberapa hal yang gue agak terlalu cepat ya. Agak terlalu dicepetin. Ya gitu. Namanya juga gitu kan. Daripada nanti kayak Kingdom komplain lagi lo. Dan gue nggak tertariknya di sini. Memang nggak tahu ya sejarah ya. Dia membuang harta 3 kaisar gitu loh. Terus salah satunya anaknya gitu. Itu yang gue nggak suka gitu. Ini memang begitu. Ya memang begitu. Memutus garis keturunan. Cuman ya itu yang bikin gue jadi nggak tertarik. Jadi gue turunin 1 bintang 49. Bukan 0,1 bintang. Kalau turunin sampai 3 dong. Gitu. Jadi gue nggak terlalu tertarik ngeliat pembunuhan anak ya. Kalau di Yoshitsune, di Genpei War ada itu. Gue nggak suka banget. Dan menurut lo berapa bintang? Gue suka semua, jadi gue 5 aja. Karena gue emang suka genre sejarahnya gitu ya. Genre sejarahnya. Oke lah, the best tuh kalau Sanao Yoshitsune. Dan lo mau baca dari awal? Kalau baca ya gue bilang karena walaupun lu cari toko buku bekas juga susah dapet nomor 1. Pasti susah tuh nomor 1. Lu cari di online aja ada kok.
Di online masih ada dia scan lesson dari awal sampai akhir lengkap. Tapi yang untuk Gen Power, nah aku minta sama lu nih. Kalau Gen Power ya lu search di Google, kemudian Enggak, lu kasih ke gua, lu ada file kan, kirim ke gua. search di Google. Nanti itu ada kayak dia bentuk blog gitu loh, blog gitu. Iya, itu blog itu udah lama mati banyak. Gua mau nyari shoot Legend of New X aja tuh udah susah, Pak. Gue baca break shot aja. Lu tau break shot yang main biliar? Iya, tahu. Sini kan, yang pakai jurus ya. Iya, yang kalau bolanya bola keluar jadi bola, jadi ular gitu. Iya. Nah, kalau gue bilang manga ini the best dan rekomend untuk kalian baca. Terserah kalian mau baca dari mana. Kalian mau baca manga ini dalam bentuk komik, tapi itu harus komik dari jual buku bekas ya, karena nggak mungkin lagi ada di Gramedia. Kalau mau nyari fisiknya susah. Ataupun bekas rentalan. Cari gue nggak tahu kalau Gen Power masih ada di Gramet atau enggak ya, karena gue nggak pernah kelihatan itu. Udah lama juga, susah. Mungkin sekilas gue ngeliat pernah ada, tapi nggak tahu. Gue nggak berani jamin. Nggak mungkin dari nomor 1. Dan kalian bisa baca di online. Dan jangan lupa kirimkan apapun yang kalian ada di benak kalian, apapun kalian ingin verifikasi manga apa yang bagus, genrenya psikopat seperti apa yang bagus. Atau kalau memang kalian tertarik membahas manhwa 18+, manga 18+. Masih ya ditawarin ya, masih silakan gitu loh, silakan. Kan gue bilang kalau 18+ bikin Discord aja, kita berbagi di situ. Janganlah, nggak menarik gitu loh. Kenapa? Karena ini salah satu dari sebuah karya yang apresiasi ceritanya. Kita harus apresiasi gitu. Cerita dan bayangkan dia membuat manga itu perlu research nggak gitu loh. Harus menghargai. Dia harus menghargai gitu loh. Nggak asal. Dan ceritanya tuh nggak monoton hanya untuk kecek doang gitu loh. Ada unsur psikologisnya. Ada unsur psikologisnya dan itu yang dimainkan oleh pengarangnya, dan kita harus menghargai pembuatan dari manga manhwa 18+. Itu pembelaan dari orang cabul. Bukan. Ya sangat ingin pendukungnya berkumpul ya. Bukan, kita terus menghargai semuanya yang dalam bentuk manga dan manhwa gitu loh. Manhwa lo, gue udah nambahin manhwa gitu. Gila lu dulu dari Dojinmo, Faku.net. Di mau channel kita ditutup ya. Udah gitu sekarang berbayar kan itu pada. Gue tahu banget lagi. Kalau Faku itu dari tahun berapa itu? 2013. Pas kuliah udah dibayar. Udah kesel betul. Gitu kita dulu jadiin tuh dulu. Kita bikin situs dulu. Dulu kita mau bikin usaha situs itu ya, bikin itu ya. Muka kita terlihat banget ya. Oke lah, jangan lupa klik like apabila video ini menghibur kalian di libur semu ini. Dan juga jangan lupa subscribe untuk kita video channel ini agar kita lebih semangat dalam mengupload video biar bisa tembus sampai episode 100 lebih nih. Wah, gila, ada berapa manga yang akan kita bahas nih? Banyak lah. Ya nanti ya mungkin kita cari bintang tamu kali ya. Yang seneng-seneng. Gue banyak di bintang tamu. Ada Conan anjir. Ya udah. Hah? Tapi dia siap nggak di roasting sama gue? Ya, mereka pencinta Conan bet anjir. Perempuan pasti. Enggak, laki. Ada juga perempuan. Ya, boleh. Gila itu bahkan sampai dia kerja jadi bagian analisis kejahatan gitu loh. Karena dia terinspirasi sama Conan gitu. Tapi gue hina-hina Conannya, dia marah gitu. Berarti gak bisa dong. Waduh, itu susah banget itu, gila. Oke, akhir hati dari gua. See you, bye.